Ini penting bahwa dalam proses pemberian keadilan itu harus diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Saya melihat bahwa hakim menjatuhkan 1 tahun 6 bulan tentu dengan pertimbangan hukum yang cukup kuat juga. Namun sisi kami banding atau tidak banding, ini saya beri penjelasan pada saudara-saudara sekalian. Di pasal 233, 234 KUHP, bab 17 KUHP, disebutkan penuntut umum ataupun terdakwa berhak untuk mengajukan upaya hukum. Jelas di situ disebutkan. Artinya putusan hakim bisa tidak diterima oleh terdakwa, bisa tidak diterima oleh jaksa. Karena dalam menilai satu putusan itu punya sisi masing-masing. Terdakwa bisa tidak puas, dia banding. Jaksa bisa banding. Berapa hal pertimbangan yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua menyangkut sikap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apakah banding atau tidak? Yang pertama, kami melihat bahwa pihak keluarga korban ini Ibu Yosua dan Bapak Yosua dan kerabatnya. Saya melihat perkembangan dari mulai proses persidangan sampai akhir kemarin putusan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Satu sikap yang memaafkan berdasarkan keikhlasan. Dalam hukum manapun, hukum nasional kita, maupun hukum agama, termasuk hukum adat, kata maaf itu adalah yang tertinggi dalam putusan hukum. Berarti ada keikhlasan daripada orang tuanya. Dan itu terlihat dari ekspresi menangis, bersyukur diputus hakim seperti itu. Jaksa sebagai representasi daripada korban. Kami mewakili korban dan negara dan masyarakat. Melihat perkembangan seperti itu. Kami salah satu pertimbangannya adalah untuk tidak melakukan upaya hukum banding dalam perkara ini. Karena bagi kami sudah terwujud keadilan substantif, keadilan yang dirasakan oleh korban maupun masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang kami terima dan kami respon. Kami menilai 1 hari pemberitaan itu. Dan kami dalam mewujudkan keadilan itu harus melihat nilai-nilai atau keadilan yang timbul di masyarakat. Kawan-kawan sekalian, di samping itu juga saya melihat putusan hakim ini di samping sudah mengambil over seluruhnya. Saya mengikuti benar. Mengambil over seluruhnya tuntutan dakwaan maupun tuntutan jaksa. Seluruhnya saya lihat dari seluruh unsur yang dikutip oleh hakim. Hakim yakin benar atas dakwaan jaksa tersebut. Yakin benar atas tuntutan jaksa tersebut. Sehingga kami menghormati putusan hakim yang telah mewujudkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat. Bahwa saudara Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah berterus terang, ya, kooperatif dari awal, itu merupakan contoh bagi para pelaku penegak hukum yang mau membongkar pidana. Jadi bahan pertimbangan juga bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menyatakan banding dalam perkara ini. Sehingga putusan ini, dengan kemarin saya mendengar penasihat hukum daripada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, kami tidak menyatakan banding dan kami tidak banding, ingkrahlah putusan ini. Sehingga mempunyai kekuatan tetap dengan pertimbangan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kata maaf, saya ulangin, korban ikhlas, dan ini sudah diwujudkan dalam pernyataan-pernyataan orang tua daripada almarhum
Joshua. Itu yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima oleh semuanya, karena dalam mewujudkan keadilan itu memang sudut pandang yang berbeda itu hal yang biasa. Tetapi ketika masyarakat, ketika korban telah menerima, itu sudah lebih dari cukup untuk hal perwujudan keadilan substantif tadi. Demikian kawan-kawan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan lengkap dari Bapak Jampidum, ya sudah cukup komprehensif saya dengar tadi ya. Kita dengarkan bersama tadi ya. Mungkin ada hal-hal yang dipertanyakan. Saya lihat dulu yang menanya ini. Dah, kamu nanya dulu. Dari mana? Jihan Pak, dari Tempo. Pak, terkait putusan vonis mati Sambo ini Pak, banyak berspekulatif bahwa akan ada uluran waktu dari Sambo sendiri, termasuk banding, kasasi, nantinya sampai akhirnya pidana yang 2023 KUHP berlaku, yang bisa dari pidana mati ini bisa lolos itu Pak, untuk yang 10 tahun percobaan. KUHP pasal 100. Gini, kita ini penegak hukum itu terikat pada hukum positif yang berlaku saat ini. Ya, Majelis Hakim telah memutus FS hukuman mati. Terdakwa punya hak untuk melakukan upaya hukum, banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali dan gerasi. Ini satu upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang. Itu terdakwa boleh menggunakan hak itu. Rentang waktu diatur undang-undang seperti saya sampaikan tadi, banding 7 hari menyatakan sikap, ya. Lalu nanti ada banding, nggak puas juga bisa kasasi, nggak puas juga bisa mungkin PK, nggak lainnya bisa melakukan gerasi, karena presiden bisa melakukan itu. Itu semua pidana mati lewat gerasi itu. Cukup. Jadi tidak usah lagi berbicara mengenai Kalau yang hal akan yang datang belum, nanti nanyanya yang belum jangan berspekulasi ya. Ada lagi? Ini di depan. Oh iya, Pak, terkait Namamu siapa? saya Gisel dari IDCT, ya, terkait vonis Richard Eliezer yang dari 12 tahun ke 1,5 tahun itu, menurut Kejati sendiri apa yang menjadi hal yang bisa meringankan Baik, Gisel, saya senang didengar ini. Gisel mungkin tadi terlalu memperhatikan saya. Sehingga sebenarnya penjelasannya nggak ditangkap tadi. 12 tahun tuntut, putus 1 tahun. Saya mau hormati putusan hakim. Lalu jaksa tidak usah upaya hukum. Kan saya dengan pertimbangan tadi ada maaf dari korban. Itu terwujud. Ya kan, nyata itu dalam beberapa publikasi media. Ya. Masyarakat sudah merespon begitu banyak. Kita harus menghormati itu. Karena bagi saya dengan respon masyarakat banyak itu, itulah suara keadilan sebetulnya. Kalau kita cermati ya. Jadi hakim telah mengukur itu mungkin. Mengukur rasa keadilan juga. Sehingga kami menghormati putusan itu. Cukup Gisel. Ya Jal ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Tinggi rendah itu soal pandangan ya. Silakan. Izin Bapak, saya Aci dari Tigo News. Pertanyaan saya begini Pak, dulu waktu masa-masa pasca tuntutan kan dari pihak kejaksaan gembar-gembor tuh Pak terkait klasifikasi pelaku dalam perkara ini. Nah, Richard sendiri kan pada waktu itu diklasifikasikan sebagai player, yaitu sebagai dader kan gitu. Nah, jadi terkait sikap tidak banding ini apakah itu juga menjadi pertimbangan atau bagaimana Pak klasifikasi? Iya. Kami tetap dalam sistem pembuktian. Ya. Kami belajar tentang pembuktian. Keyakinan kami seperti itu. Ada flager, ada dader, ada dunflager ketika ada yang disuruh. Jadi dalam sistem pembuktian yang kami miliki, dalam SOP yang kami memiliki, dalam hal menjatuhkan tuntutan pidana memang harus disesuaikan dengan peran.
Tapi ketika hakim memutus menurut perasaan kami, maka dalam undang-undang di KUHP disebut upaya hukum. Jaksa boleh gunakan, boleh tidak menggunakan. Di KUHP baca. Tapi ketika kami tidak menggunakan, tentu ada rasionalnya apa? Apa alasannya? Alasannya tadi adanya kata maaf. Saya bandingkan dengan satu sistem hukum. Hukum Islam, ini ya, saya beragama Islam, ya. Saya belajar tentang hukum Islam. Di hukum Islam dikenal dengan kisas. Kisas itu bisa batal ketika ada kata maaf dan membayar denda, namanya diat. Orang membunuh bisa tidak hukum mati. Mencermati perkembangan hukum masyarakat, ya. Ini orang tua korban memaafkan. Media sosial begitu gencar. Masa kami tidak merespon itu sebagai wujudan keadilan substantif yang harus kita wujudkan dalam penegakan hukum? Ya, saya cukup. Saya kira cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau pertanyaan yang lebih rumit dan substantif nanti akan kami lanjutkan. Pak Jampidum, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira sudah diberikan semua alasan-alasan cukup komprehensif yang kita terima semua. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan masyarakat Indonesia paham bahwa kita juga melaksanakan apa yang disebut dengan keadilan substantif sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.